Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di rumah. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih dan sukacitanya Tuhan. Dan kita tidak terasa kita boleh memasuki tahun 2021. Saya percaya saudara dan saya juga mengalami berkat-berkat Tuhan di tahun 2020. Dan mari kita memasuki tahun 2021 dengan berjalan bersama Tuhan. Kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Katakan amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan Yesus tetap dengan pertolongan Roh Kudus. Kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan Yesus dengan berjalan bersama Tuhan, sekalipun kami ada di masa pandemi COVID. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada di tahun 2021. Kami imani tahun 2021 berjalan dengan Tuhan menjadi tahun keberuntungan bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap hati kami boleh semakin dekat dan intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami percaya Tuhan Yesuslah yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan memulai ibadah syukur kami Tuhan hari ini. Dan marilah Tuhan Kau beracara dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya ketika Roh Kudus ada, kami ada sukacita dalam setiap hati kami. Dan kami akan menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang merendahkan diri. Kita mau masuk di tahun 2021 dengan pertolongan Roh Kudus, berjalan bersama Tuhan, sehingga saya dan saudara tidak khawatir dengan apapun yang akan terjadi di dunia ini. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ku datang ya Bapa, merendahkan diri, dan aku tak mampu berjalan sendiri. Ku angkat tanganku, naikkan doa dan syukurku, sebab ku tahu Kau selalu sertaku. Ku datang ya Bapa, rendahkan diri, dan aku tak mampu berjalan
segala khawatir dan ketakutan kami. Dan kami percaya 2021 akan menjadi tahun keberuntungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir ada kekuatan, ada sukacita dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama-Mu. Karena kami tahu Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap memuji Tuhan dan siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan, sumber pengharapan bagi kita, amin. Kita naikkan pujian ini. Biar langit itu berlalu, biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman dalam saudara membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku yang merawatku. Pengharapanku bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Mari saudara boleh berdiri, kita memenangi buat Tuhan. Kita mau masuk tahun 2021 saudara dengan sukacita yang daripada Tuhan, amin. Haleluya. Biar langit bumi berlalu, katakan saudara, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Mari menari buat Tuhan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku yang merawatku. Pengharapanku bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Sama-sama kita berpujian bersama. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku yang merawatku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Berikan tepuk tangan kita buat Raja di atas segala raja, amin. Kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan dan kemenangan buat saya dan saudara, amin. Seberapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Berikan salam kepada kanan kiri saudara, kepada keluarga, orang tua, anak, ada oma-oma. Katakan, Yesuslah sumber pengharapan kita. Jangan takut memasuki tahun 2021, karena Yesus yang akan menyertai saya dan saudara, amin. Puji Tuhan saudara. Mari saat ini kita membuka hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami baik adanya. Kami terima kemenangan berkat Tuhan yang luar biasa di tahun 2021. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan.
Haleluya, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu menyertai dan memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita sudah di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa dalam surga dengan kasih setiamu itu, penyertaanmu dan pengurapanmu itu ya Bapa. Kami melangkah dengan penuh dengan kepastian ya Tuhan. Menginjakkan kaki kami di minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini. Dengan langkah yang penuh dengan pengharapan. Langkah yang penuh dengan kepastian. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Saatnya kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau siapkan hati setiap kami ya Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, baik di rumah atau dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang membuka setiap hati untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, mari Tuhan pakai dengan pengurapan Tuhan. Sehingga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, dapat menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan firman Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan diberkati, setiap kami dikuatkan, setiap kami ya Tuhan penuh dengan pengharapan, dan setiap kami berjalan bersama dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita mengangkat Alkitab kita di tangan kanan kita, dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ada di ibadah minggu pertama GBI Grove Fellowship Center Depok yang digembalakan oleh Bapak Pendeta David Julian Carter bersama dengan saya, Ibu Sylvia Mutiara Carter, Borusitorus. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tahun ini dicanangkan sebagai tahun keberuntungan. Nah, kita yakin dan percaya gak usah dicanangkan sebagai tahun keberuntungan, kita ini orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan menurut dengan firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita semua, kita buka Alkitab kita di Matius 13. Matius 13 ayat 16. Sekali lagi Matius 13 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sekali lagi. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Puji Tuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keberuntungan? Apakah keberuntungan itu adalah sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma, atau keberuntungan itu yang hanya orang-orang tertentu yang dapat? Nah, kalau dalam penilaian dunia, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh dua hal, ya kan? Yang pertama itu keahlian atau kepandaian, ya kan? Orang katanya bisa berhasil kalau orang itu punya kepandaian atau punya keahlian, maka dia akan berhasil, ya kan? Berhasil dalam arti penilaian dunia, berhasil mencapai posisi yang diinginkannya, mungkin berhasil mengumpulkan banyak harta,
mungkin berhasil mendidik, berhasil mengajar, berhasil membuka sebuah perusahaan. Nah, itu ditentukan, kalau secara mata dunia ditentukan oleh keahlian atau kepandaian. Yang kedua, katanya orang yang berhasil itu ditentukan karena keberuntungan, ya kan? Ada yang suka bilang begini, percuma aja pinter, percuma aja banyak duit, tapi kalau namanya udah nggak beruntung, ya sudahlah, hilanglah. Nah, apa sih keberuntungan dalam hidup itu? Apakah keberuntungan itu hanya dinilai dari apa yang bisa kita capai dan orang lain tidak bisa capai? Apakah keberuntungan itu dinilai dari apa yang harusnya tidak bisa kita dapat, ternyata kita dapat, gitu kan? Apakah keberuntungan itu adalah sesuatu yang kita temukan tiba-tiba, atau kita dapat secara tiba-tiba tanpa diduga, tanpa dikira, gitu kan? Nah, kalau kita melihat banyak banyak dari cerita-cerita orang-orang berhasil, ya kan? Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau senang buka Wikipedia atau buka Google, mungkin baca-baca buku-buku riwayat, gitu kan? Buku-buku sejarah orang-orang berhasil, gitu kan? Nah, banyak yang di situ selain karena keahlian, karena memang mereka beruntung karena di posisi yang pas, di situasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Makanya mereka bisa berhasil. Nah, itu penilaian dunia. Bagaimana dengan kita sendiri? Gitu kan? Apakah Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang beruntung? Apakah saya termasuk orang yang beruntung? Ya kan? Nah, bagaimana kita menilai keberuntungan itu? Kalau pada ayat hari ini dikatakan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Secara harafiah kita bisa mengerti, ya kan? Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Itu orang yang punya mata, penglihatan mata, dan punya telinga yang baik, itu orang-orang yang lebih beruntung dengan dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa melihat, atau saudara-saudara kita yang mungkin tuli, gitu kan? Nah, kita memang merasa lebih beruntung. Kenapa? Karena kita bisa melihat dunia, karena kita bisa mendengar suara, karena kita bisa mendengar apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu bilang berbahagialah orang yang melihat dan mendengar? Kenapa hanya dua? Kenapa Tuhan nggak bilang berbahagia juga orang yang bisa bicara? Loh, apa nggak penting Tuhan cuma bisa melihat dan mendengar? Apakah nggak penting juga bisa bicara? Tunggu dulu. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, disitulah keluar apa yang dari mulut kita. Nah, ini dia. Makanya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang di dalam pikiran kita, itu semua berawal dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi, kenapa Tuhan Yesus menekankan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar? Di sini mau berkata juga, kalau kita melihat dan mendengar sesuatu yang baik, nah maka yang ada dalam pikiran kita apa? Sesuatu yang baik juga, ya kan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mendengar sesuatu yang baik kita dengar, yang dalam pikiran kita apa? Kita akan memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mata kita pakai untuk membaca firman Tuhan setiap hari, yang ada dalam pikiran kita apa? Firman Tuhan, ya kan? Kalau yang kita dengar hal-hal yang luar biasa, kita dengarkan puji-pujian, kita dengarkan firman Tuhan, yang ada dalam pikiran dan hati kita apa? Firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, mata dan telinga itu dapat membuat kita jatuh. Ketika kita melihat hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lihat, hal-hal dunia yang seharusnya tidak boleh kita lihat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang, ini berarti kita nggak boleh lihat yang jorok-jorok ya Bu, dengan jorok-jorok dalam tanda kutip. Loh, itu sudah pasti. Tetapi nggak usah lihat hal yang jorok Bapak Ibu Saudara, nggak usah lihat video porno, nggak usah lihat nggak usah membaca majalah-majalah mungkin yang berbau-bau porno. Bapak Ibu, kita semua, apa yang kita lihat itu bisa mengubah pemikiran kita. Kita sering melihat hal-hal yang luar biasa,
Padahal Tuhan mungkin hanya memberikan kepada kita mempercayakan kepada kita berkat yang cukup apa adanya, tetapi kita pengennya melihat sesuatu yang kita melihat orang lain punya harta, orang lain bisa hidup enak, orang lain bisa liburan, orang lain naik mobil mewah. Nah, ini dia. Kalau kita hanya memandang orang-orang yang kita memandang hal-hal dunia yang luar biasa itu, bisa jadi pemikiran kita, loh, berarti saya tidak beruntung dong. Kok jangankan mobil, ya kan? Sepeda saja saya nggak punya, ya tahu kan? Nah, kalau berarti saya nggak beruntung dong. Orang-orang bisa sampai ke penjuru dunia, kutub selatan, kutub utara sudah dikunjungin. Saya boro-boro, kalau kami tinggal di Depok mungkin, jalan-jalan ke Jakarta aja dari Depok, aduh, bisa dihitung dengan jari dalam 1 tahun gitu kan. Berarti saya tidak beruntung. Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, telinga kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik, maka dalam pikiran dan hati kita adalah hal-hal yang baik juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita sibuk mendengarkan cemoohan orang, atau mendengarkan orang lain yang membicarakan orang lain, mendengarkan orang lain yang nyinyir orang lain, nah, yang ada dalam pikiran kita apa? Pikiran kita juga secara tidak langsung kita akan merasa pikiran kita akan terpengaruh oleh hal itu. Ya, makanya bagi saya ada beberapa orang yang mungkin tidak mau punya TV di rumahnya. Ya, itu setiap orang boleh punya pemikiran masing-masing. Kenapa? Karena katanya kalau kita punya TV di rumah, kita hanya melihat hal-hal dunia, ya kan? Nah, mungkin mereka berpikir mereka mau menjaga mata dan telinga, tetapi tunggu dulu, semuanya itu tergantung daripada kita, ya kan? Ketika kita bisa menjadikan mata dan telinga kita ini untuk melihat dan mendengar sesuatu yang benar, saya yakin dan percaya kehidupan kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini di sini Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa hari-hari ini banyak orang-orang itu yang sudah menebal telinganya, nggak mau diomongin gitu kan, sudah kebal gitu kan, sudah kebal dengan beberapa nasihat, udah kebal dengan firman Tuhan, nggak mau tahu dengan urusan nggak mau tahu dengan firman Tuhan. Apa sih? Coba lihat keadaan kita tahun 2020, ya kan, secara otomatis kita hanya bisa menikmati 60 hari tanpa ada sesuatu yang tanpa sesuatu yang bergejolak. Bulan Maret kita sudah habiskan waktu sampai bulan Desember bergumul dengan corona. Kita harus hati-hati, kita harus menjaga pola hidup kita, jaga jarak dengan orang lain, ya kan. Biasanya kalau Natal dan Tahun Baru mungkin cipika-cipiki, kita peluk keluarga jauh, kita saling berkunjung. Tetapi hari ini mungkin salaman aja dari jauh, tidak boleh bersentuhan. Tetapi saya yakin dan percaya semuanya itu Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ini waktunya manusia untuk kita ini banyak melihat dan banyak mendengar, ya kan? Nah, segala sesuatu Tuhan boleh lakukan, Tuhan boleh ajarkan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Yesus mengajarkan tentang ini. Kenapa? Karena manusia banyak yang menebal telinganya, berat mendengar, dan matanya melekat tertutup akan firman Tuhan. Ya kan? Hari-hari ini, hari-hari sebelum corona, kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan aktivitas kita sibuk dengan pertemuan-pertemuan, kita sibuk dengan sosial kehidupan sosial kita, ya kan? Kita lupa dengan firman Tuhan. Mungkin kalau diajak komsel atau diajak ibadah rumah tangga, aduh capek, pulang udah kemalaman, bagaimana lah mau ibadah lagi di rumah, ya kan? Bagaimana lah mau pertemuan ibadah lagi di gereja, pulang kerja saja sudah malam. Nah, tetapi Tuhan boleh menjadikan pandemi ini dengan sangat luar biasa. Kalau bagi kami sendiri sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kami boleh siaran program Yesus Jawaban setiap hari. Padahal sebelum pandemi mungkin kami sibuk, ya kan?
Kayak saya sebagai guru, kalau sudah pulang sore sudah lelah ya kan, boro-boro mau bikin siaran rohani ya, mau ngajarin anak-anak bikin PR dulu, habis itu setelah itu waktu sudah habis itu tidur ya kan. Tetapi pandemi ini sangat luar biasa. Tuhan boleh memberikan kepada kami waktu untuk kami lebih banyak lagi bergumul dengan firman Tuhan, untuk kami banyak lagi melakukan hal-hal yang yang mendukung setiap pelayanan kami. Saya dengan Bapak Gembala setiap hari selama masa pandemi dari bulan Maret hingga bulan Desember kemarin itu kita melakukan program siaran langsung Facebook, program Yesus Jawaban, siaran live Facebook, program Yesus Jawaban setiap hari dari hari Senin hingga Sabtu. Saya tidak pernah membayangkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun hanya dalam waktu 30 menit atau 1 jam menyanyi setiap hari, kemudian mendoakan orang lain. Tetapi bagi kami sendiri pandemi ini membawa semangat yang luar biasa. Membawa kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Nah, di sini nih keberuntungan kita, ya kan? Tuhan memberikan keberuntungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi, Yesus ingin supaya kita lebih beruntung, mengerti apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih beruntung, supaya kita lebih diberkati, supaya kita lebih hidup di dalam firman Tuhan, supaya dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap permasalahan hidup, kita menjadi orang yang tetap teguh, kita menjadi orang yang tetap kuat berharap kepada Tuhan. Yang pertama, jangan keraskan hati saat dengar firman Tuhan. Jangan keraskan hati saat dengar firman Tuhan. Kalau dulu guru kita di sekolah pasti bilang, ayo dengarkan baik-baik instruksi dari ibu guru, ya kan? Supaya apa? Supaya tahu ketika mengerjakan soal, ketika menulis itu bisa menulis dengan benar sesuai dengan instruksi guru. Nah, kalau misalnya itu murid sambil bisik-bisik kepada temannya, sibuk ya kan? Nah, pasti dia ketinggalan instruksi dari guru. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita, telinga kita gitu kan, ada firman Tuhan kita nggak mau dengar. Kita dengar firman Tuhan, mungkin kalau kami hampir setiap hari kami suka putar siaran rohani di televisi juga gitu kan, mendengar beberapa khotbah pendeta, walaupun kadang-kadang saya mendengarnya sambil masak gitu kan, sambil nyuci di dapur. Tetapi suara firman Tuhan itu, suara dari khotbah itu terdengar gitu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada nggak di antara kita? Mungkin kita lagi kesel gitu, kemudian firman Tuhan bilang katakan, yuk jangan kesel, harus memaafkan. Nah, kemudian kita bilang, itu pendeta bisa aja ngomong, nggak pernah aja disakiti sama orang. Nah, ini dia kan. Kemudian kita lagi nunggu jawaban Tuhan, jawaban doa. Ada firman Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan, ayo terus berharap gitu kan. Ada pendeta yang berkhotbah kita dengarkan itu, tetapi kita mengeraskan hati kita katakan, capek nunggu berkat dari Tuhan, mending langsung aja saya akan menempuh jalan pintas. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yakin dan percaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan tidak benar, maka Tuhan akan menentukan apa yang kita dapat, ya kan? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sabar, kita akan mendapatkan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Saya teringat sebuah film Korea. Ada yang suka nonton film Korea? Nah, tentang koki istana, ya kan? Hari itu ada lomba membuat kaldu dari daging, ya kan? Nah, karena dia sudah kehabisan waktu, makanya karena banyak hal yang dia kerjakan, ya kan? Dia mau bikinnya cepat gitu kan? Dia bikinnya cepat. Dia bikin secara instan gitu kan? Nah, padahal kaldu yang bagus itu adalah dibuat dengan api yang kecil dan direbus dengan pelan-pelan dengan jangka waktu yang panjang, maka akan menghasilkan kaldu yang enak. Nah, tetapi karena nggak ada waktu cepet-cepetan, bikin yang instan, cepet
Bagaimana caranya supaya dia bisa supaya daging yang diolah itu jadi kaldu yang enak, tapi dengan cara yang cepat. Akhirnya yang menang yang bikin kaldu dari api yang kecil dan direbus dengan waktu yang sangat lama. Nah, kalau saya boleh boleh kembalikan lagi dalam kehidupan kita, ya kan? Kehidupan kita ini harus bersabar, ya kan? Menantikan jawaban Tuhan, menantikan berkat Tuhan itu harus bersabar. Kenapa? Karena kalau kita bersabar, tunggu saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyatakan rencananya yang sempurna tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Jadi jangan keraskan hati saat dengar firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan dan camkan cara kita mendengar. Sekali lagi, perhatikan dan camkan cara kita mendengar. Selain mengajar, saya mengajar juga paduan suara, ya kan? Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu Tuhan memberikan kepada saya itu talenta mendengar nada-nada. Artinya ketika ada banyak orang bernyanyi, salah satu aja fals, saya tahu, oh yang ini yang fals, kamu nadanya nggak benar, gitu kan? Ada nada yang keluar sedikit aja, walaupun hanya setengah nada atau seperempat nada, tapi nggak pas. Mungkin yang tahu musik ngerti. Nah, itu saya peka. Nah, makanya saya suka ajarkan kepada anak-anak, dengarkan dulu ketika saya mengajarkan bernyanyi, cara mereka bernyanyi, apalagi kalau memakai partitur ya, paduan suara. Dengarkan dulu ibu bernyanyi, saya suka bilang, dengarkan dulu nadanya seperti ini. Nah. Dengarkan dulu. Nah, tapi kan kadang-kadang anak-anak ini nggak mau dengar kan. Anak-anak ini langsung maunya instan, dengar sambil dia nyanyi. Nah, akhirnya 1-2 kali mereka tidak bisa menyanyi seperti yang sesuai dengan saya ajarkan atau sesuai dengan not yang saya ajarkan. Kan memang sudah ada notnya. Jadinya nggak sesuai, harusnya re, mereka jadi ri gitu, naik setengah gitu kan. Nah, karena mereka nggak mau dengar dulu gitu kan. Tapi ketika mereka, saya suruh diam dulu semua, mode diam, saya suka bilang begitu, diam dulu, dengarkan dulu baik-baik, 1-2 kali dengar, kemudian yang ketiga ikutin pelan-pelan, baru kemudian yang keempat ikutin lagi secara keseluruhan, maka bisa menyanyikannya dengan benar. Kehidupan kita seperti itu, ya kan? Perhatikan bagaimana firman Tuhan itu masuk ke telinga kita, ya kan? Jangan kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, ya kan? Jangan kita sibuk dengan pemikiran kita sendiri. Kalau anak-anak tadi pingin cepat bisa, ya kan? Kalau kita mungkin pingin cepat dapat berkat, kalau kita mungkin pingin cepat doa kita dijawab, kita nggak mau dengar dulu firman Tuhan. Perhatikan dulu cara kita mendengar firman Tuhan. Dengar dulu, dengar, kemudian resapi dalam hati, ya, kemudian renungkan firman itu dalam pikiran kita. Kemudian kita katakan, Tuhan pasti mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Perhatikan dan camkan cara kita mendengar. Lebih banyak mendengar, dengarkan dulu Bapak Ibu Saudara. Nggak usah terlalu sibuk memikirkan permasalahan kita. Nggak usah terlalu sibuk memikirkan kehidupan kita. Dengarkan saja firman Tuhan. Dengarkan saja Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kita. Perhatikan itu. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang ketiga, perhatikan apa yang kita dengar. Nah, perhatikan apa yang kita dengar. Kalau Tuhan bilang, tunggu, aku akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Perhatikan apa yang kita dengar. Dalam setiap firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan rencananya yang ajaib. Saya suka bilang, beberapa kali saya katakan bahwa kalau kita membaca satu firman Tuhan hari ini, kita dapat pemahaman, ya kan? Pemahaman A misalnya. Nah, contohnya misalnya ayat ini. Mungkin 1 bulan lagi kita baca lagi ayat ini, kita akan dapat tambahan lagi pemahaman A dan B. Mungkin 1 tahun lagi kita baca lagi, Tuhan akan menyingkapkan yang lain, A, B, dan C, ya kan? Itu loh firman Tuhan itu luar biasanya. Bahwa semakin kita sering, semakin kita banyak membaca firman Tuhan, semakin kita banyak
meresapi firman Tuhan, Tuhan akan menyatakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa beruntung? Yaitu lihat dan tahu siapa yang kita dengar. Yang kita dengar siapa? Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Yang kita lihat apa? Kita lihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, ya kan? Gak usah melihat sesuatu yang muluk, ya kan? Gak usah lihat sesuatu yang wah di dunia ini. Di dunia ini menawarkan hal-hal yang luar biasa. Saya tahu menawarkan hal-hal yang membuat kita silau. Saya tahu, tetapi bukan itu tujuan kehidupan kita. Kita hanya melihat bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita melihat apa yang Tuhan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita pasti berkata, "Oh Tuhan, beruntungnya aku memiliki Tuhan. Beruntungnya aku memiliki Tuhan yang hidup dalam kehidupanku." Bukan karena aku punya mata dan aku punya telinga, bukan. Tetapi karena aku punya Tuhan yang membuat aku melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi melihat di sini bukan melihat secara harafiah saja, tetapi kita mengalami perbuatan Tuhan. Kita mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin waktu malam tahun baru kami berkumpul dengan keluarga, ya. Dengan adik-adik, keponakan saya gitu kan. Nah, kami saling memberikan kekuatan, saling memberikan kesaksian. Saya bilang kepada keluarga dengan hampir meneteskan air mata. Saya katakan pandemi ini memang sulit buat kami awalnya gitu kan. Tetapi dari pandemi ini saya melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita semuanya, terutama keluarga kami. Kita nggak usah melihat orang lain sudah dapat berkat, orang lain lebih diberkati, enggak. Tetapi yang saya lihat kenapa Tuhan itu menyertai dan memberkati keluarga kami adalah kami semua dalam keadaan sehat, ya kan? Itu yang sangat luar biasa. Kalaupun Tuhan mengizinkan kami sakit, saya yakin dan percaya Tuhan juga menyediakan obatnya. Tuhan sudah melakukan mukjizat dalam kehidupan kami. Bukan berarti dalam keluarga kami gak ada yang sakit dalam pandemi ini, ada. Tetapi Tuhan sudah meluputkan kami dari hal-hal yang sangat berbahaya secara manusia. Artinya apa? Kami beruntung memiliki Tuhan. Saya tidak mau katakan begini, kami beruntung karena kami tidak kena corona. Jangan salah. Orang yang kena corona juga beruntung. Kenapa? Karena kalau dia memiliki Tuhan Yesus, kalau dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menentukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan kami beruntung memiliki Tuhan. Kita beruntung memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan Allah yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melalui setiap hal dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita minta kepada Tuhan senantiasa untuk memampukan kita melihat dan mendengar karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita nggak perlu melihat situasi yang buruk. Kita nggak usah sibuk mikirin masalah. Kenapa? Karena Tuhan saja yang mikirin itu. Yang perlu kita lakukan di tahun 2021 ini adalah kita mau melihat dan mendengar firman Tuhan. Kita mau melihat dan mendengar karya Tuhan. Kita mau melihat dan mendengar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu gak usah pikirin masalah. Gak usah pikirin jalan ke depan tahun 2021 ini kata orang masih sulit. Gak usah pikirkan itu. Percaya saja Tuhan akan memberikan keberuntungan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendengar, kita mau melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah mengalami, mari sudah melihat dan mendengar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita itu, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya kan? Kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang melihat dan mendengar karya Tuhan dalam kehidupannya adalah orang yang mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Kita akan mengalami kuasa
Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar karya Tuhan itu dalam kehidupan kita, ketika kita melihat perbuatan Tuhan, ketika kita mendengar perbuatan Tuhan, ketika kita melihat firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan memiliki kuasa dari Tuhan. Amin. Kemudian orang-orang yang beruntung, orang yang dapat melihat dan mendengar firman Tuhan akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami sukacita dalam kehidupannya, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Kita nggak perlu stres lagi. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan? Anak kecil mungkin kalau disuruh jalan sendiri, menyeberang jalan, mungkin agak bingung, harus ke kanan, ke kiri, lihat gitu kan. Tetapi kalau dia berjalan bersama dengan orang tuanya menggandeng, dia hanya perlu mengikuti langkah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang akan melindungi dari mobil yang lewat, dari motor yang lewat, kemudian berjalan dengan aman, menyeberang dengan aman. Demikian juga dengan kita. Kita hanya perlu mengikuti jalannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan membimbing kehidupan kita. Ketika kita melihat dan mendengar firman Tuhan itu, kita akan kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita. Sehingga kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu stres memikirkan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian, ketika kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita itu, kita tidak akan suka bersungut-sungut. Siapa dari antara kita yang masih bersungut-sungut? Ya kan? Aduh, capek deh. Ibadahnya online lagi, ya kan? Ibadahnya dari YouTube lagi, dari Facebook lagi, gitu kan? Saya sendiri secara pribadi sangat rindu beribadah di gereja. Tetapi kita harus mematuhi peraturan pemerintah setempat yang ada, yang melarang untuk berkumpul dalam jumlah yang jumlah tertentu. Tetapi saya yakin dan percaya kerinduan kita semua untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan itu membawa kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kita nggak mau bersungut-sungut. Amin. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, nggak perlu bersungut-sungut. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Kalau hari ini kita belum dapat berkat, gak usah bersungut-sungut, ya kan? Tuhan pasti akan menyediakan tepat pada waktunya. Kalau hari ini kehidupan kita begini-begini aja secara manusia, gak usah bersungut-sungut. Bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Selama hidup kita disertai dengan Tuhan, oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Selama Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk kita mendengar dan melihat firman Tuhan, untuk kita mengalami kuasa Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Nah, ketika kita mengalami damai sejahtera dan sukacita, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Apa yang ada dalam diri kita, kita syukuri. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Apa yang kurang atau tidak kurang itu kembali kepada diri kita, ya kan? Kemarin beberapa waktu yang lalu, saya kalau ada perjalanan saya suka bikin review gitu kan. Nah, pasti ada orang yang saya baca review orang, ya kan? Mungkin lagi menginap di mana, tulis makanannya menurut saya tidak enak, ya kan? Makanannya menurut saya kurang ini kurang itu. Nah, kalau saya tulis gini, kalau makanan itu selera, ya kan, enak atau tidak enak itu tergantung kebiasaan orang makan. Mungkin beberapa orang lebih enak kalau nggak terlalu asin. Mungkin beberapa orang lain enak kalau makanan itu lebih asin lagi. Nah, itu semua tergantung selera. Kita nggak bisa bilang kita nggak bisa bilang enak atau tidak enak. Kita nggak bisa menjudge karena memang semua tergantung selera. Sama dengan kelebihan dan kekurangan, itu semua tergantung bagaimana kita menilai dan memaknai apa yang ada dalam diri kita.
Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, walaupun itu kecil di mata dunia, kita mau berkata, ini cukup Tuhan, ini lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi kalau kita melihat ini secara kacamata dunia, ini kecil, aduh kecil banget, orang lain aja punya segini, kenapa saya cuma punya segini? Maka kita akan merasa kekurangan terus, ya kan? Mari tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara. Setiap orang boleh menerima berkat sesuai dengan yang Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini, ya itu tanggung jawab kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sedang banyak menerima berkat, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita mungkin Tuhan sedang kasih berkatnya ya secukupnya, ya mari kita bersyukur. Karena Tuhan masih menyatakan rencananya. Karena Tuhan masih memberkati kehidupan kita, memelihara kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengenal siapa Yesus itu dan mengerti bahwa Tuhan itu sudah turun ke dunia dan menebus kehidupan kita. Ya kan? Karena itu kita mau mempunyai iman dan iman kepada Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan. Untuk itu kita mau melihat, kita mau mendengar firman Tuhan. Kehidupan kita mau pakai untuk dengan melihat dan mendengar firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena hidup kita diterangi oleh firman Tuhan. Dan hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari menjadi berkat. Mari Bapak Ibu sebagai orang-orang beruntung, katakan saya orang beruntung. Saya orang beruntung karena saya memiliki Tuhan. Untuk itu kita mau melihat dan mendengar firman Tuhan. Kita mau menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau menyatakan karya Tuhan yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Setiap kita boleh mengalami pergumulan masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya, coba renungkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara satu persatu. Pasti Bapak Ibu Saudara akan bilang, saya beruntung. Kenapa? Karena saya memiliki Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Saya beruntung karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Saya beruntung karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Untuk itu kita akan merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar bahwa hidup kami adalah hidup yang beruntung. Karena hidup kami ya Tuhan Engkau pegang, hidup kami ya Tuhan Engkau sertai, hidup kami Engkau tuntun. Biarlah hidup kami ya Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami gak perlu mikirin masalah, kami gak perlu mikirin masa depan. Yang perlu kami tahu ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami harus melihat, kami harus mendengar firman Tuhan, memakai mata dan telinga kami, untuk kami diberkati dengan firman Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, memakai mata dan telinga kami, untuk kami melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ya Tuhan semakin bersuka cita, hidup kami penuh dengan damai sejahtera, hidup kami menyatakan kemuliaan Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Bapa dalam surga, tetapi hamba-Mu yakin Tuhan, firman Tuhan itu termeterai dalam setiap hati kami, setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan dibentuk dan berjalan bersama dengan firman Tuhan. Hidup kami bersama dengan Tuhan, sehingga kami meraih ya Tuhan janji-janji Tuhan yang ajaib, janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ya Tuhan berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mungkin masih dalam pergumulan, masih dalam beban berat kehidupannya. Tuhan yang menyatakan berkat-Mu, Tuhan yang menyatakan kasih setia Tuhan, Tuhan yang menyatakan jawaban. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber segala sesuatu, sumber segala jawaban dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan juga yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, menjalani penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyatakan rencana yang terbaik, rencana yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau di antara kami ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan jamah dan sembuhkan.
Dengan bilur-bilur Yesus, sakit penyakit tidak ada dalam kehidupan kami. Tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati. Anugerah dan kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Setiap kami ya Tuhan Engkau lindungi, keluarga kami, rumah tangga, suami, istri, anak, menantu, cucu, tetangga kami kanan, kiri, depan, belakang. Biarlah setiap kami menerima berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, pengurapan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami orang-orang yang penuh dengan anugerah dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai bangsa dan negara kami, sehingga segera terbebas dari virus COVID-19. Kalau hari-hari ini sudah ada vaksin, mari Tuhan berkati dalam nama Yesus. Vaksin-vaksin yang sudah dibeli, dalam nama Yesus Tuhan pakai sebagai obat. Tuhan pakai ya Tuhan sebagai penangkal COVID-19. Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, agar pandemi ini ya Tuhan segera berlalu dari bangsa ini. Dan pandemi ini juga berlalu dari muka bumi ini ya Bapa. Dan setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, di bangsa Indonesia ini, Tuhan berkati, Tuhan menyatakan dan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan anugerah-Mu, Tuhan berikan berkat-Mu dalam memimpin bangsa ini dan mengambil keputusan, terutama ya Tuhan dalam mengatasi pandemi ini. Biarlah anugerah-Mu menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Allah yang menyatakan kasih dan anugerah-Mu. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati untuk menjadi tiang-tiang doa, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, GBI Global Fellowship Center Depok di tempat ini. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang sudah kami kerjakan. Biarlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pakai setiap kami hamba-hamba-Mu menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Global Fellowship Center dimanapun berada. Di hari Minggu ini ya Bapak, setiap ibadah-ibadah Tuhan berkati, baik yang online maupun onsite. Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan berkat Tuhan yang luar biasa bagi GBI Glow dimanapun berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini ya Tuhan, kami juga akan menyerahkan persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan kami yang akan kami berikan dengan sukacita ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami, karena kami tahu kami orang-orang yang beruntung memiliki Tuhan. Kami orang-orang yang beruntung yang memiliki Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan, perpuluhan, ucapan syukur ya Bapa yang diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan dan jadikan berlipat kali ganda untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Setiap kami yang boleh memberikan persembahan, Tuhan yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Biarlah anugerah Tuhan itu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau setia memberi, kami mau setia memberi yang terbaik, karena kami tahu kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya Bapa dalam surga, berjalanlah Engkau di depan kami, dan kami mengikuti Engkau dari belakang, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berjalan seluruh dengan kehendak Tuhan saja. Kami berjalan menurut kehendak Tuhan saja, sehingga kehidupan kami ya Tuhan bersukacita. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Hidup kami Tuhan urapi, Tuhan jagai, dan Tuhan pelihara dengan kasih Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika saudara siap, katakan amin.
Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika kau siap, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan. Haleluya. Dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kita dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus kita cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya, kami mempersembahkan seluruh hidup ini. Kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan Yesus. Mari kita percaya, kita yakin ketika kita terus memandang Tuhan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita yakin dan kita percaya Tuhanlah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Tuhanlah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-Mu. Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhanlah yang menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita bangga karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tahun ini tahun keberuntungan. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sangat dahsyat. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mantap.